Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberi anugerah yang luar biasa, bisa bertemu bersama-sama, beribadah bersama-sama. Ini bukan hal yang biasa, karena kasih Tuhan dan rahmat Tuhan yang begitu besar, sehingga kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami meyakini bahwa yang datang di tempat ini adalah penuh sukacita karena Tuhan hadir di tempat ini. Sebelum ibadah dimulai, saya akan mengajak anak-anak sekolah minggu maju ke depan, didoakan sebelum mereka belajar bersama-sama guru sekolah minggu. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, nyanyi sama-sama ya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Selamat pagi anak-anak. Mantap. Selamat pagi. Ya, siap sekolah minggu? Siap. Mari kita berdoa ya, supaya Tuhan berkati. Tutup mata, tunduk kepala, arahkan hati kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan ini di dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati mereka sehingga mereka tumbuh kembang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi lingkungan mereka. Berkati orang tuanya, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati program pagi hari ini supaya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami mohon berkat-Mu atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita akan bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah ini dengan berdoa mohon kekuatan yang dari Tuhan. Kita meyakini bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah yang telah menciptakan bumi langit dan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, memperkenan Dia, dan kita semua diberkati. Karena ibadah ini kami alaskan dan kami tujukan bagi Yesus Kristus Juru Selamat penebus dosa kami sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Silahkan duduk dan kembali ke tempat sekolah minggu. Jemaat dipersilahkan untuk ambil saat teduh sejenak. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan tidak terbatas dan anugerah Tuhan terus ada di dalam kehidupan kita. Mohon ampun kepada Tuhan untuk setiap kesalahan yang kita lakukan supaya tidak menghalangi penyembahan kita pada pagi ini di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan sempurna. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Bahkan kita yang tidak layak untuk menerimanya diberi hak istimewa untuk menerima pengorbanan Tuhan Yesus dan keselamatan disediakan bagi orang yang percaya. Hanya bisa sujud dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku. Sujud dan berterima kasih. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku.
Tuhan Allah satu-satunya yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami siap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, bahkan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Yang bersukacita lambaikan tangan, salam kiri kanan, beri senyum yang paling manis. Katakan bahwa Allah kita besar, Allah kita dahsyat. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar. Amin. Nyanyi dengan semangat. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah perbuatannya yang sangat ajaib. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat
firman Tuhan akan dijalankan. Yang bertugas dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. Sebelum kita memberikan persembahan, kita dasari ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 116 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan, aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasyarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Amin. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik adanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat kami puja dan kami sembah. Kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyembah Engkau dan bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan kami bersyukur juga atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami boleh memberikan persembahan bagi Engkau. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini supaya Tuhan terus memberikan hikmat supaya bisa mengelola dengan baik. Dan kami menyerahkan juga untuk anak-anak-Mu yang sudah memberikan atau yang belum, supaya Tuhan memberkati mereka baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam apapun yang mereka lakukan, supaya Tuhan terus menolong dan memberkati. Dan kami juga
bersyukur untuk kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama melayani Engkau di tempat ini. Ini sungguh kesempatan yang indah bagi kami ya Tuhan, karena Tuhan telah memakai kami untuk menjadi alat-Mu. Dan Tuhan, di saat ini kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu di tempat ini yang terus setia beribadah kepadamu, terus setia dalam mengikuti kegiatan, supaya Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan menolong dan berikan jalan keluarnya. Yang saat ini sakit, tolong Bapakku sembuhkan. Yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan. Yang saat ini mungkin bergumul dengan ekonomi, Tuhan mencukupkan. Dan bergumul tentang studi, Tuhan terus memberkati untuk semangat dalam belajar. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas keajaiban-keajaiban yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Itu kasih-Mu sungguh nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan melalui ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ucapan syukur kami dan menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Terima kasih bagi yang bertugas, Tuhan memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menegur kita, yang menghibur kita, bahkan yang menguatkan kita. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu pujian, tenang. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Sekalipun melewati lembah kelam, Dia akan selalu menemani kita dan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa, lewat lembah kelam. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan puji puja serta syukur oleh karena hari ini di awal bulan Maret kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Dan lebih daripada itu mengikuti perjamuan Tuhan, Tuhan memberkati sehingga ini menjadi bekal di dalam hidup kami. Khususnya dalam bulan Maret ini Engkau memberkati sebentar ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buat hati kami seperti tanah yang subur, yang bisa menerima benih-benih kebenaran itu dan tumbuh berkembang bagi hormat kemuliaan nama-Mu, dan kami diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi ini dari awal, tengah sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kembali. Dan saya senang sekali karena di depan ini saya ditunggui tokoh-tokoh gereja. Ada Pak Agus, ada Pak Daniel, ada Pak Ratman, ada Mas Yono. Kalau saya kadang-kadang kalau mereka enggak ada, saya berdiri sendiri itu rasanya berat sekali. Kok sendiri ya gitu. Tapi ini puji Tuhan mereka ada di depan, saya senang. Terima kasih Pak Agus, Pak Daniel, Pak Ratman. Ada yang baru hari ini datang ke tempat ini? Ya, kita hari ini ada Pak Pendeta Alwi yang baru datang. Ini pelayanan di Kalimantan Barat ya Pak ya. Kemudian ini tadi yang nari sini semua anak buah Bapak dari Nias semua. Ya. Dan saya senang. Mari silakan berdiri Pak dan kita sambut Pak Alwi Pendeta. Ya, terima kasih Pak Aloy, Tuhan berkati ini Pak Pendeta yang melayani di gereja di Kalimantan Barat. Ada yang lain yang belum saya perkenalkan dan perlu diperkenalkan? Tidak ada ya, jadi ini stok lama semua ya. Baik, hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan, masih melanjutkan khotbah seri saya di kitab Malayaki. Dan sekarang sampai Malayaki 2 akhir dan 3 awal. Dan hari ini saya memberi judul renungan kita adalah mengadili dari inti. Ya, mengadili dari inti. Belum nampak ya. Mengadili dari inti. Nah, apa yang saya maksudkan? Baik, kita mereview kembali bahwa orang-orang Israel kala itu sudah pulang dari pembuangan di Babel. Ya, di Babel menderita, kemudian ditolong Tuhan pulang di bawah kepemimpinan Yerubabel, Ezra, Nehemia. Mereka mampu membangun kembali masyarakat Yahudi, mampu membangun tembok Yerusalem, membangun bait Allah, dan sepertinya sudah selesai semua kala itu. Tetapi nampaknya dari tahun ke tahun sampai kira-kira 100 tahun kisah itu yang diangkat oleh Malayaki. Dan salah satu yang diangkat oleh Malayaki kala itu orang Yahudi sekalipun sudah dibawa keluar dari Babel, kemudian sudah mampu membangun bait Allah, masyarakat, dan tembok Yerusalem, nampaknya sampai 100 tahun itu mereka belum bisa atau bahkan dikatakan gagal belajar berharap kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, ini aneh, sudah menerima kebaikan yang seperti itu tapi gagal belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan di dalam tahun yang ke-100 kepulangan mereka dari Babel itu. Nah, ini nyata. Kenapa? Karena mereka menanyakan keadilan Allah. Mereka bertanya, di manakah keadilan-Mu Tuhan?
Di mana keadilanmu? Mereka seperti tidak lihat kebaikan Tuhan, seperti tidak lihat keadilan Tuhan. Di mana keadilanmu? Orang jahat tidak dihukum, malah tidak dianggap salah juga, bahkan diperkenan. Sementara kami yang salah, yang beribadah seperti dibiarkan Tuhan. Itu kira-kira yang terjadi pada masa itu orang-orang Israel. Dia merasa, Tuhan, di mana keadilanmu? Nah, ini seperti kalau saudara suka sepak bola. Sekarang itu yang menjadi hakim bukan hanya wasit. Ada yang namanya penghakiman atau pengadilan VAR, itu seperti seperti dilihat dari apa itu namanya itu, kemudian nanti akan terlihat orang ini offside atau tidak, orang ini melanggar atau tidak, kelihatan. Nah, kadang-kadang sekalipun dilihat secara kasat mata oleh wasit dan lihat secara gambar oleh pengadilan VAR itu, kadang-kadang orang yang melanggar dengan mata melanggar, tapi ini dianggap tidak melanggar. Tapi sebaliknya kadang-kadang tidak melanggar, dianggap melanggar dan dipinalti. Akhirnya apa? Orang jengkel setengah mati, orang gak suka setengah mati, seolah-olah di mana pengadilanmu? Sementara show must go on. Nah, kira-kira itu situasi yang terjadi di dalam Israel. Mereka merasa, Tuhan, ini keadilanmu di mana? Nah, mari kita lihat ungkapan mereka di dalam Maliaki pasal 2 ayat 17. Malaki pasal 2 ayat 17 berkata begini. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum itu? Tidak ada keadilan. Orang-orang yang jahat dianggap baik oleh Tuhan. Bahkan orang-orang itu diperkenan Tuhan. Di mana Allah yang menghukum? Di mana Allah yang adil? Tidak ada keadilan. Semua bohong dan curang. Bukankah kita dalam kehidupan Kristen seringkali juga begitu ya? Tuhan, saya ini sudah setia beribadah. Bahkan kalau pelayanan, saya itu pelayanan, betul-betul pelayanan. Kalau disuruh pelayanan ke satu tempat, saya kadang-kadang harus jalan kaki, naik angkot, kemudian sampai di sana tidak ada orang. Sudah gitu kehujanan, saya setia Tuhan. Tapi hidup saya kok begini-begini saja. Bahkan hidup saya sepertinya ya jauh dari berkatlah kalau istilah orang Kristen. Sementara itu loh, itu tidak pernah ke gereja, itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan, itu apalagi pelayanan, tidak pernah pelayanan. Tapi hidupnya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja. Mana Tuhan menghakimi, mengadili orang-orang yang jahat? Tidak ada, Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada. Orang yang jahat dibiarkan, orang baik ya dibiarkan, ya sudahlah. Memang tidak ada keadilan Allah. Itu kira-kira yang dilihat oleh Malaki, itu yang kira-kira diangkat oleh Malaki. Ada sesuatu yang salah ini, bangsa ini. Masa bangsa ini merasa bahwa Allah itu tidak adil? Itu yang menjadikan Malaki mengangkat kasus ini, dan Malaki memberi jawaban bahwa Tuhan mengadili dari inti. Tuhan mengadili dari inti. Orang sering bertanya ketika saya membuat statement Tuhan mengadili dari inti, maksudnya apa sih Pak? Maksudnya itu begini. Kalau ini persoalan Israel yang menganggap Tuhan tidak adil, maka Tuhan akan datang mengadili. Apakah mengadili orang Israel? Ya iya, tapi dia mencari intinya. Israel di mana? Di Kanaan.
Kanaan pusatnya di mana? Yerusalem. Yerusalem intinya di mana? Di Bait Allah. Bait Allah intinya di mana? Di tempat pengorbanan yang dipimpin oleh imam. Sehingga Allah mengadili Israel dari inti. Dari siapa? Imamnya. Kalau mengadili dunia, dunia ada bangsa-bangsa. Lalu apa diadili semuanya? Ya iya, tapi dimulai dari mana? Dari bangsa pilihan, yaitu Israel. Ketika Israel dibersihkan baik, kemudian menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya Tuhan mengadili dari inti. Perhatikan jawaban Tuhan melalui Malaki di pasal 3 ayat 1 dan 2. Lihat, aku menyuruh utusanku, ya, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam, siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Ayat 3 tidak usah kita baca. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, semua sepakat para penafsir bahwa ini bernuansa nubuatan. Ini bernuansa futuristik masa depan. Oke, kamu merasa Allah tidak adil, saya akan mengutus utusanku dan mendadak utusanku akan datang ke tempat kamu dan kamu akan tahu bahwa aku betul-betul adil dan mengadili kamu. Kira-kira itu kalau saya bahasakan. Ini menarik karena kalau saudara perhatikan di sini, karena ini bersifat nubuatan. Nubuatan itu bisa terjadi dalam perspektif kini, nanti, tapi juga nanti lagi bisa seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan nubuatan ini bisa terjadi pada saat Yesus datang pertama kali, pemenuhan yang pertama. Tapi ini juga pada waktu Yesus nanti datang kedua kali yang sering disebut hari Tuhan atau hari kiamat. Nah, bagaimana kisah itu? Tuhan akan mengadili dengan keadilannya semua yang ada, baik itu Yahudi maupun dunia, mulai dari inti. Perhatikan ketika kita perhatikan ayat 1, dikatakan dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Lihat di sini, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Ini bicara apa? Kalau saudara perhatikan, mungkin ketika saudara membaca ayat 1 dalam pasal 3 ini mungkin susah, ini siapa maksudnya? Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari, kalau dimulai dari atas tadi, aku menyuruh utusanku mempersiapkan jalan, orang mungkin langsung tahu, oh ini Yohanes gitu ya. Tapi dengan mendadak Tuhan yang kamu cari masuk ke baitnya, dalam perjanjian baru kita langsung tahu ini Yesus. Lalu ini malaikat perjanjian itu siapa? Nah, kalau memang dalam bahasa Indonesia pun sudah jelas ya, ada perbedaan menyuruh utusanku dan malaikat perjanjian. Dalam bahasa aslinya itu sama. Utusan itu juga malak ya, disebut hini solehah maliki. Lihat saya mengutus utusanku, malaki ya. Kemudian di dalam malaikat perjanjian itu dari kata malak habarit, malak perjanjian.
malaikat perjanjian. Lalu malaikat perjanjian itu siapa? Kalau lihat dalam Matius, ini berarti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kok malaikat perjanjian? Ini Tuhan Yesus adalah Allah yang sudah mengadakan perjanjian kepada Israel. Jadi Allah mengadakan perjanjian kepada Israel. Nah, kini Israel berkata Allah tidak adil. Maka Allah yang sudah mengadakan perjanjian itu mengadili Israel. Lalu mengadili Israel kemana? Yerusalem. Karena intinya Israel adalah Yerusalem. Di Yerusalem kemana? Bait suci. Kenapa intinya Yerusalem adalah bait suci? Di bait suci kemana? Pelataran? Enggak. Masuk di tempat persembahan. Di mana? Di situ adalah imam melayani. Jadi Allah mengadili dari inti, mengadili imam-imam yang melayani. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus yang adalah Allah perjanjian, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan perjanjian, malak perjanjian itu masuk ke bait suci, masuk ke bait Allah, kemudian menjungkir balikkan meja-meja penukar uang. Kalau zaman ini adalah meja-meja money changers dan lapak-lapak penjual hewan-hewan korban dijungkir balikkan Yesus di bait Allah. Kenapa? Bukankah money changer itu adalah untuk menolong umat? Bukankah lapak-lapak penjual hewan itu juga untuk menolong umat? Kok bisa Pak? Jadi saudara mesti tahu pada waktu itu kalau mau beribadah di bait Allah, kalau mempersembahkan uang tidak boleh pakai uang Romawi, karena itu adalah uang penjajah. Harus ditukar menjadi uang Yahudi. Uang Yahudi inilah yang suci, yang bisa untuk persembahan. Sehingga untuk memudahkan umat di pelataran bait suci itu ada money changers. Supaya kalau bawa uang Romawi ditukar dulu. Kalau bawa dolar belum ada waktu itu. Ya, jadi ditukar dulu. Demikian juga hewan-hewan persembahan. Bayangkan kalau harus membawa sapi dari Galilea turun ke Yudea, ke Yerusalem, ke bait suci, itu susah. Lebih baik bawa uang aja, kemudian nanti beli sapi di bait Allah. Kalau korban kambing domba juga sama, beli domba di sana. Nah, kenapa ini disalahkan? Kenapa ini harus dibersihkan? Kenapa ini harus disucikan? Nampaknya mereka itu ada kong kali kong sama para imam. Jadi kalau dengan money changers, oke, kamu boleh buka money changer di sini, tapi nanti hasilnya dibagi dengan saya ya. Ya, untungnya bagi dengan saya. Oke. Anggap aja itu sewa lapak, tapi tambah lagi ya. Nah, ada kayak gitu. Lebih parah lagi, pedagang-pedagang hewan itu. Nanti kalau ada orang yang ngeyel bawa kambing dari rumahnya, nanti saya akan sortir dan saya berkata ini cacat. Kenapa? Kambingnya kurus. Sudah itu buruan di sini. Nah, enggak pakai ini cacat celah. Kamu harus jual di sana dan kamu beli di sana. Kemudian kamu nanti kalau jual kan jual mahal, kalau kamu beli di sini beri murah. Kamu untung untuk saya ya. Ada kong kali kong seperti itu. Itu sebabnya ini perlu diadili oleh Tuhan. Ini perlu dibersihkan oleh Tuhan sehingga Tuhan ketika datang kepada Israel, dia masuk ke inti yang paling dalam, yaitu sistem korban yang dipakai untuk menguntungkan diri sendiri, dan disitulah dijungkir balikkan oleh Tuhan penukar-penukar uang, lapak-lapak penjualan supaya dibersihkan. Tuhan adil dan di sini mengadili para imam. Kenapa? Supaya imam itu benar dalam persembahannya. Kalau imam itu benar dalam persembahannya, maka ibadahnya jadi benar. Kalau ibadahnya jadi benar, umatnya jadi benar. Kalau umatnya jadi benar, seluruh bangsa Yahudi, Yehuda, Israel itu menjadi benar. Jadi Tuhan itu adil.
dan dia mengadili dari inti. Intinya siapa? Kalau Israel intinya adalah bait suci. Persembahan yang dipimpin oleh kelompok Lewi supaya itu suci dan benar. Kalau itu suci dan benar, persembahannya, ibadahnya benar. Kalau ibadahnya benar, umatnya benar. Kalau umatnya benar, semua diberkati. Lalu bagaimana kalau Tuhan mengadili kita? Ya mulai dari inti. Inti manusia siapa? Di mana? Hati. Kalau hati saudara benar, pikiran saudara benar. Kalau pikiran saudara benar, tindak tanduk maupun perilaku maupun perkataan Anda benar. Allah mengadili dari inti hatinya. Kalau kita beribadah, apakah kita beribadah dari hati yang mengasihi Tuhan? Kalau kita berpikir tentang Tuhan, apakah kita berpikir dengan benar tentang Tuhan? Ketika hati kita benar, pikiran benar, perkataan benar, perilaku kita benar. Tuhan senang jika pemimpinnya benar. Tuhan senang karena kalau pemimpinnya benar, ibadahnya juga benar. Dan kalau ibadahnya benar, persembahannya juga benar. Kalau persembahannya benar, semuanya jadi benar. Jadi baik yang khotbah, baik yang memimpin, baik yang main, baik yang menari, baik yang mengambil persembahan, baik yang menerima tamu, yang jaga parkir, kalau itu semua benar, maka umat beribadah dengan nyaman dan semuanya benar. Tuhan mengadili dari inti. Itu kalau kita lihat dimensi kedatangan Yesus yang pertama. Lalu bagaimana kalau kita lihat dimensi kedatangan Yesus yang kedua, yang sering disebut hari Tuhan, yang mungkin di dunia lain sana disebut sebagai hari kiamat. Tuhan akan datang menghakimi dunia semuanya. Tentunya yang jahat akan dihukum, yang benar diberkati. Itu janji Tuhan. Kalau Tuhan nanti datang yang kedua kali, yang disebut sebagai hari kiamat, ketika Tuhan mau menghakimi dunia, ketika Tuhan mau mengadili dunia, Dia juga mengadili dari inti. Dari siapa? Israel. Itu sebabnya Israel dimurnikan, dibersihkan. Itu istilah diadili, itu dimurnikan, dibersihkan sebelum masuk di dalam kerajaan yang benar. Saudara tahu apa yang disebut sebagai tribulasi? Masa kesusahan besar. Itulah cara Allah untuk memurnikan, untuk mengadili, untuk menyucikan Israel. Sehingga di puncak tribulasi nanti orang Israel bertobat semuanya, dikuduskan, dibenarkan, dan mereka masuk di dalam kerajaan milenium yang Yesus sebagai raja di atas segala raja. Itu Israel disucikan, sementara dunia dihakimi, dunia diadili dengan murkanya. Jadi Tuhan itu adil. Dia mengadili dari inti. Jangan bertanya, Tuhan, di mana keadilanmu? Pengadilan Tuhan itu seperti penyucian. Perhatikan di dalam ayat berikutnya, ya, dikatakan begini, Malaikat 3. Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Menarik ya. Dari pengadilan itu, penyucian itu seperti api yang memurnikan logam, seperti sabun deterjen atau seperti sabun, apalah itu namanya, yang membersihkan kain atau apa.
Kemudian ayat 3 dikatakan, ia duduk seperti seorang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan siapa? Orang Lewi, imam, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya apa? Lihat di sini supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Allah. Jadi Tuhan mengadili dari inti seperti api yang menyucikan perak yang menjadi semakin bersih dan semakin kinclong, semakin bernyala. Seperti api yang memurnikan emas sehingga dia bersinar berkilau-kilauan. Seperti sabun mandi atau sabun deterjen yang bisa membersihkan kain menjadi bersih. Tuhan memurnikan pemimpin umat, mungkin gembala sidang, mungkin juga pengurus jemaat, mungkin juga aktivis. Pemimpin itu dibersihkan supaya ketika bersih bisa memimpin umat beribadah dengan benar, memberikan pujian, penyembahan, persembahan dengan benar, dan akhirnya umat pun benar dan di sana diberkati. Jadi Tuhan mengadili dari inti. Oleh karena itu, jangan lagi berkata Tuhan tidak adil. Tuhan adil. Jangan meragukan keadilan Tuhan. Karena malaikat perjanjian, Tuhan perjanjian, Tuhan Yesus yang sudah mengadakan perjanjian, yang perjanjiannya dimeteraikan oleh darahnya. Orang saleh, orang yang setia beribadah, orang yang benar, tidak akan pernah ditinggalkan. Dia akan mendapat berkat yang dari Tuhan. Oleh karena itu, sebagai penerapan Tuhan adil, jangan meragukan lagi keadilan Tuhan. Tuhan baik, jangan meragukan lagi kebaikan Tuhan. Orang yang saleh, orang yang setia, orang yang beribadah dengan benar akan menerima berkatnya. Itu sebabnya beribadahlah dengan benar. Jangan karena terpaksa. Ya, saya mau beribadah karena kemarin ditelepon Pak Pendeta. Tidak ada urusan. Beribadahlah dengan benar. Jangan hanya karena kebiasaan. Ya, saya kan orang Kristen, kalau tidak beribadah nanti kayak gimana. Bukan. Tapi ibadah itu harus muncul dari hati nurani yang tulus. Yang pernah merasakan sentuhan kasih ilahi. Sehingga dipenuhi sukacita dan hormat kepada Tuhan. Sehingga kalau saya datang beribadah karena saya tahu saya sudah menerima berkat Allah yang luar biasa, dia sudah menjadikan hati saya dipenuhi dengan sukacita. Bukan karena terpaksa, aduh berat sekali. Bukan karena kebiasaan, bukan karena tradisi, juga bukan karena rutinitas. Kalau melayani Tuhan juga harus dengan benar. Jangan ada motivasi dan ambisi pribadi. Saya mau melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya orang kenal siapa saya. Saya mau melayani Tuhan. Supaya apa? Ya, saya senang kalau melayani. Dan saya nanti pasti dipuji. Oh, pelayananmu bagus. Jangan melayani Tuhan karena ada motivasi, ambisi pribadi, kesenangan diri maupun pujian diri. Biarlah kemuliaan hanya bagi Dia, Yesus Tuhan, malaikat perjanjian yang sudah berjanji, siapa setia diberkati. Kalau toh memberi persembahan, juga persembahan yang baik. Bukan
ya persembahan asal-asalan. Yang penting saya ngisi persembahan lah. 2.000 juga enggak apa-apa daripada tidak. Itu memberi asal-asalan. Saudara memberi tukang parkir aja kadang-kadang 3.000. Mas, di sini 5.000. Kenapa? Ini jalan utama. Nggak laku lagi 2.000. Jadi kalau toh memberi persembahan, bukan asal memberi, tapi coba pikirkan, saya memberi dari hati yang mengasihi. Kalau memberi juga bukan supaya orang mengenal saya sebagai dermawan, apian. Ya. Kalau ada sesuatu, oke, saya yang menanggung. Kurang berapa sih sini? Ya AC-nya masih mati kabeh. Oke lah, saya AC 3 saya yang beli. Supaya apa? Supaya orang puji, wah itu dari dia. Saudara, kalau toh memberi, jangan supaya orang menilai kita sebagai dermawan. Tapi kalau toh memberi, berilah itu kepada Tuhan. Kalau toh memberi, jangan memberi supaya pendetanya senang. Kenapa? Karena pemberian yang banyak akhirnya masukan banyak. Kalau masukan banyak, honornya pendeta ditambah. Jadi saya menyenangkan pendeta, jangan. Kalau toh saudara memberi, cobalah beri supaya Tuhan lebih berkenan dan senang. Tuhan mengadili dari inti. Dari mana? Dari imam. Supaya apa? Supaya imam melayani dengan benar. Kalau melayani dengan benar, persembahannya benar. Kalau persembahannya dengan benar, ibadahnya benar. Kalau ibadahnya benar, semua umat benar. Kalau semua umat benar, berkat Tuhan dicurahkan. Itu yang ditulis dan yang dinubuatkan oleh Malaki. Tuhan mengadili dari inti. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih. Kalau hari ini kami diingatkan kembali bagaimana Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, Tuhan itu baik. Seringkali di dalam perjalanan hidup kami, di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan, kadang muncul tanya, di manakah keadilan-Mu Tuhan? Di manakah kebenaran-Mu Tuhan? Di manakah kebaikan-Mu Tuhan? Kok saya hidup seperti ini? Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan adil dan mengadili dari inti. Dalam konteks Israel, dia mulai dari bait suci, dari imam yang melayani. Dari konteks pribadi lepas pribadi, dia melihat hati dan pikiran kita. Dari konteks seluruh dunia, dia mulai dari bangsa pilihan yaitu Israel. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami, beri hikmat untuk bisa menangkap maksud Tuhan dan melakukannya dalam keseharian. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini minggu pertama bulan Maret, kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Semua orang yang sudah percaya Tuhan Yesus dan dibaptis boleh ikut ambil bagian untuk perjamuan Tuhan ini. Oleh karena itu persiapkan dirimu, dan petugas meja saya persilahkan maju ke depan untuk melayani perjamuan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan yang berkenaan dengan perjamuan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini
baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Tuhan memberkati. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
arahkan hatimu kepada Tuhan, dan ingatlah di peristiwa 2000 tahun yang lalu kurang lebih dipusatkan di Golgota, dan ingatlah kayu salib itu. Kita angkat roti dengan tangan sebelah kanan. Waktu itu Yesus sebagai malaikat perjanjian, dia datang menjadi anak domba Allah yang sempurna tak bercacat. Dia dikorbankan, sangat-sangat menderita di kayu salib. Tubuhnya dihancurkan di sana. Dia mati supaya menggantikan saudara dan saya, orang yang berdosa dan harus dihukum. Dia menanggung dosa saudara dan saya, supaya saudara tidak mendapat hukuman lagi. Itu sebabnya bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia mengampuni dosamu, dosa kita. Pecahkan roti ini dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah, kita angkat gelas kecil dengan tangan sebelah kanan. Demikian juga gelas kecil berisi air anggur. Ini mengingatkan kita sekalian tentang darah perjanjian Tuhan. Darah itu dicurahkan sebagai meterai perjanjian Allah kepada saudara sekalian. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak mati saja, Dia bangkit untuk memberikan hidup. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Bersyukurlah karena saudara anak perjanjian. Dia pasti menjemput kita kali yang kedua masuk di dalam surga abadi. Bersyukurlah dan minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih atas perjamuan Tuhan ini. Tuhan memberkati supaya setiap kami dalam keadaan apapun, entah itu sakit, entah itu mengalami kesulitan, entah itu berbagai macam persoalan yang menghadang, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan ada pada kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami, berkati setiap pelayan, berkati umat-Mu di sini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Sementara terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. baik, kita akan lanjutkan dengan pelantikan pengurus Jemaat Gereja PIB Amanat Agung Kalasan. Jadi sabar sebentar ya. Gereja kita baik dari sudut tanah ini adalah tanah milik gereja. Gereja PIB Amanat Agung Kalasan, tepatnya Cupuwatu 2. Sah resmi, ada sertifikatnya atas nama Gereja PIB Amanat Agung. Gedung gereja ini juga ada IMB-nya dari Bupati Sleman. Jadi sah gereja ini semuanya dari depan sampai belakang hanya diperuntukkan untuk kegiatan gereja, karena memang IMB-nya bilang begitu. Tapi juga pengurusnya juga harus sah di mata pemerintah, sehingga pengurusnya juga diakte notariskan, ada ADART-nya yang sah oleh pemerintah yang berakhir pada bulan lalu, dan hari ini kita akan melantik kepengurusan yang baru, dan sudah itu nanti kita akan akte notariskan baik semua yang terkait di sini yang akan dibawa ke akte notaris di Sleman. Oleh karena itu sabar sebentar, saya akan membacakan surat keputusan dari BPJ, dan nanti nama-nama yang saya panggil maju ke depan dan akan dilantik, didoakan
dan jemaat akan mengerti dan mendukung semua program gereja itu. Surat keputusan Badan Pengurus Jemaat atau disingkat BPJ Gereja PIB Jemaat Amanat Agung Kalasan nomor 01/BPJ/PIB AA /3/2024 tentang pengangkatan dan penetapan Badan Pengurus Jemaat GPIB Amanat Agung Kalasan Sleman DIY periode 2024 sampai 2027. Menimbang, 1, bahwa dalam rangka mewujudkan amanat agung Yesus Kristus, maka pelayanan GPIB AA Kalasan pada semua aras pelayanannya harus ditata, dipimpin dan dikembangkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya yang ditetapkan baik tingkat sinode, daerah maupun oleh badan pengurus jemaat di gereja secara lokal berdasarkan kondisi dan kebutuhan jemaat setempat. 2, bahwa dengan maksud untuk melaksanakan tersebut, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang namanya disebutkan dalam lampiran surat ini telah diangkat dan ditetapkan menjadi pengurus, dan seterusnya. 3, bahwa untuk efektifnya fungsi pelayanan dan dari masing-masing anggota pengurus sebagaimana disebutkan pada butir 2, maka masing-masing anggota pengurus akan diberi deskripsi tugas, nanti ada deskripsi tugasnya apa dan fungsinya masing-masing. 2, mengingat 1, ketetapan ADART GPIB. 2, hasil pemilihan badan pengurus jemaat ini dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalam penetapannya. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kalasan pada tanggal 3 Maret. BPJ GPIB Amanat Agung Kalasan Ketua Strip Gembala Jemaat Pendeta Dr. Nur Anggraito MTH, Sekretaris Dr. Eva Prasmujono MTH, ditandatangani dan disestempeli, maksudnya sah. Lampiran berita acara ini pengurus, susunan pengurus yang saya sebut nanti langsung berdiri di depan ya, supaya jemaat mengenal dan nanti kita akan doakan dan diberkati oleh Tuhan. Ketua yang dalam hal ini langsung Gembala Sidang Pendeta Dr. Nur Anggraito MTH, saya sudah di depan. Kedua, Sekretaris Dr. Epafras Mujono MTH, silahkan. Wakil Sekretaris Catur Mei Sulistiowati STH, Bendahara Endang Tri Lestari, Wakil Bendahara Evi Natali Ya Sihite SSI, Pendamping Pelayan Jemaat atau PPJ Urusan Keuangan Agus Susantio Sarjana Ekonomi, Urusan Pembangunan Purwo Atmantio Magister Teknik, Urusan Pendidikan dan Pengajaran Dr. Nur Anggraito MTH, saya.
Urusan hukum Ibrahim La'a, Master Hukum, Magister Hukum. Komisi Peribadatan atau Proskuneo Sri Lestari MACA. Bidang liturgi dan musik Sri Lestari MACA, bidang doa Yuliani. Komisi Pengajaran Pemuritan Didache Dr. Epafras Mujono MTH sudah di depan, bidang katekisasi Dr. Epafras Mujono MTH sudah di depan, bidang pelatihan dan pengembangan saya sudah di depan. Komisi Pelayanan Kasih atau Diakonnya Ratih Suhabsari Sarjana PAK. Bidang sosial Tuti Anggoro. Bidang kunjungan dan pemerhati Ratih Suhabsari Espak sudah. Komisi Pekabaran Injil atau Marturia saya. Pelatihan dan pembukaan pos BI masih saya. Komisi Pembangunan Yehezkiel Suyono. Komisi Kerumah Tanggaan Deborah Ayin, Master of Art Christian Education. Bidang inventaris gereja Dwi Arianti MACA. Bidang humas Tuti Anggoro sudah. Bidang pelayanan rumah tangga Deborah Ayin MACA sudah. Bidang keamanan dan parkir Paulus Suratman. Komisi Multimedia dan Sound System Joko Dwi Anggoro. Bidang multimedia Ruspita Gia Sarjana Komputer. Bidang Sound System Elkana Avila Adelwin. Komisi Anak dan Remaja Sumarni. Bidang Sekolah Minggu Esther Sunarsih. Bidang PPA Jubliana Antoneta MPDK, Magister Pendidikan Kristen. Komisi Pemuda Jubliana Antoneta MPDK. Komisi Wanita Yuliani. Sudah ya Bu Yuli. Kemudian ini karena gereja kita sudah berkembang luar biasa sehingga kita akan juga ada rayon-rayon. Kemudian ada koordinator rayon, ada 7 rayon. Koordinator rayon, rayon pertama koordinator Lilis Saleki sudah di depan. Rayon kedua koordinator Muji Yuwono. Rayon ketiga Agus Susantio sudah di depan. Rayon keempat koordinator Paulus Suratman sudah di depan. Rayon 5 koordinator Evi Sihite sudah di depan. Rayon ke-6 koordinator Dwi Aryani sudah di depan. Rayon ke-7 koordinator Daniel Yudianto MTH. Rayon 7. Kalasan 3 Maret 2024 BPC GPP Amanat Agung Ketua Gembala Pendeta Dr. Norang Reto MTH, Sekretaris Dr. Epafras Mujono MTH. Inilah Badan Pengurus Jemaat GPP Amanat Agung Kalasan. Nanti kita akan doakan dan nama-namanya kita akan serahkan di notaris dan nanti akan ditetapkan. Dan pelayanannya akan sungguh-sungguh dilaksanakan dan kiranya Tuhan berkati. Sebelum kita doakan, kita tepuk tangan untuk mereka ya. Gimana Pak? Ya, 2 kali belokkan, balik. Balik kanan, silahkan. Jemaat dipersilahkan berdiri dan kita berdoa. Sebenarnya saya juga ikut di situ, tapi nanti siapa yang berdoakan ya?
Gini. Mari kita berdoa untuk mereka supaya gereja kita semakin berkembang, banyak orang yang diberkati, banyak orang yang diselamatkan melalui pelayanan kita. Mari kita berdoa. Demi nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami tapiskan seluruh pengurus BPJ dan koordinator Rayon supaya mereka memperoleh kuasa Allah yang maha tinggi untuk bisa melayani, sehingga efektivitas pelayanan sungguh-sungguh terasa dampaknya bagi yang dilayani. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati mereka. Ini tidak mudah, ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan. Ini betul-betul suatu pengorbanan yang akan diberikan untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan lebih dahulu berkorban untuk kami. Tuhan menyediakan kasih dan kuasa untuk kami sehingga kami pasti bisa melayani. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati pelayan ini, Engkau memberkati keluarga-keluarga mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati kesehatan mereka sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi kepada Tuhan dan jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati teman-teman kami, Tuhan memberkati BPJ ini supaya sungguh-sungguh bisa mengabdikan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Masih ada satu acara. Sebagaimana tadi Bapak Pendeta Nur Anggraito sudah menyampaikan kepada kita bahwa gereja kita sudah sah memiliki hak atas tanah ini. Kemudian kemarin bisa ditayangkan fotonya multimedia. Kemarin tanggal 27 hari Selasa, Bapak Ibrahim Laas sebagai yang diberikan kuasa untuk mengambil sertifikat tanah tersebut di notaris. Saya dan Pak Mira serta Bu Ain sudah mengambilnya dan fotonya boleh ditayangkan. Untuk itu saya persilahkan Pak Mira akan menyampaikan sertifikat tanah dan juga IMB serta anggaran dasarnya. Pak Pendeta Nur Anggraito boleh berdiri di sini, didampingi Ibu, Bapak dan Ibu Gembala Sidang. Ya, inilah sertifikat tanah atas nama Gereja PB Amanat Agung Kalasan yang sudah diambil oleh Pak Mira sebagai yang diberi kuasa untuk mengambilnya dan mengurus sehingga sertifikat sudah jadi. Kemudian inilah anggaran dasar dan rumah tangga yang sudah disahkan oleh notaris, jadi sudah sah ya. Kemudian ini IMB-nya. Ini IMB-nya. Ya, kita bersyukur dan sudah sah. Mari kita berdiri bersama-sama. Segala kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak Pendeta akan menutup dalam doa ibadah pada hari ini. Bapa yang di surga, kami dipenuhi dengan ucapan syukur oleh karena Tuhan baik bagi kami. Makasih Bapa, biarlah ini menjadi momentum bersejarah bahwa kami akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap pengurus, berkati setiap jemaat, berkati setiap kami yang ada di dalam gedung gereja, bahkan yang mengikuti secara online di kemudian hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia dan biarlah kasih kuasanya terus menyertai dan memberkati hidupmu. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kepada saudara sekalian, sehingga apapun yang kamu kerjakan, yang kamu buat untuk Tuhan, yang kamu buat untuk keluarga, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat itu. Amin. Yesus
Silakan duduk dan ambil waktu teduh dan mohon berkat yang dari Tuhan.